Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita diangkat oleh Allah derajat kita di sisinya, dan setiap langkah kaki kita dihapuskan oleh Allah akan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi setiap kita membaca munajat itu kalau bisa waktu aurat atau wiridannya itu semua membaca serentak. Yang ada mic-nya dinyaringi. Jadi kan usah menunggu aba-aba dari sini lagi, langsung baca. Dan karena harapannya itu sebenarnya ini kan melajari, mendidik. Jadi jangan terpaku hanya pada satu guru. Nah, semua ini harapannya bisa membaca. Kita ini sudah berapa tahun baca munajat ini, harusnya tahu susunan urutannya itu sudah paham lah. Kalau kami di pondok itu baca munajat ini bergiliran mimpin. Jadi kada kiainya yang mimpin, santrinya yang membaca. Misalnya wiridnya dari halaman 1, kan ada 13 halaman wirid. Halaman 1 sampai 7 siapa yang penyaringi bacanya. Karena halaman 8 sampai 13 siapa itu. Karena doanya gitu juga. Halaman pertama doa itu halaman 14 sampai pertengahan siapa. Makanya dari pertengahan sampai terakhir siapa. Cuma membaca aja kadang-kadang. Kita ini sudah lancar aja, yakin ya, kecuali memang betul budas pada membaca. Nah, kalau rutin umpat membaca itu lancar aja sudah. Nah, jadi harapannya kena ke depannya itu, kalau kita di sini ya memang ketika membaca wirid itu sama-sama aja. Sama-sama bebas semua, dinyaringi. Yang ada mic-nya kena dinyaringi. Jangan 3 mic nih kalah dengan 1 mic, 3 mic-nya kalah dengan 1, kan rasa termungkin toh. Nah, kena kedepannya membaca doanya kalau bisa ya berbagi tadi, bagi 2, separuh seorang latihan belajar. Kerja salahnya juga, dan kalau usah supan gitu kita juga gitu, bagi 2. Nah, jadi siap-siap lah gitu. Nah, karena bisa ditugaskan, ada wayahnya. Kalau usah takutan biasa aja. Ini sambil kan kita dampingi juga, kita dampingi. Kalau di sini kan santai aja nih, kalau usah yang laju bacanya, santai aja. Kita kerida disasah apa-apa juga. Lain kalau di masjid tuh. Kalau di masjid waktunya yang sedikit mepet, makanya perlu cepat. Karena sedikit waktu, belum taklimnya lagi. Taklimnya tuh gini sebenarnya kalau di masjid tuh kan 20 menit kalau menghitung, tapi rasa 20 menit itu rasa setumat banget. Rasa kada kerasaan tuh nah habis. Nah, kemudian ketika membaca sholawatan kita tuh kalau bisa dinyaringi juga waktu menyahut tuh. Dikeluarkanlah suara, disumbangkanlah suara itu. Jangan supa-supan lah. Jangan supa-supan. Gak apa-apa juga, biar sumbang deh, yang penting disumbangkan. Yang penting nyaring gitu, biar kada bagus, yang penting nyaring. Nah itu kada apa-apa. Kada usah harus bagus nyaring tuh, biar kada tapi bagus suara lah, tapi wani nyaring. Nah itu ya.
Jadi jaka ibaratan itu terbantu juga. Terbantu juga. Kita semuaan borongnya kan uyuh juga. Supaya bisa, supaya ada melatih mental. Nah, kita masuk pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatu tsalisata asyarah. Maqalah ke-13. Qila, dikatakan, hammul 'arifis sana'u, cita-cita, hammu itu cita-cita. Cita-cita orang arif itu adalah pujian. Orang arif di sini yaitu orang yang ahli ma'rifat. Nah, itu maksudnya. Orang arif di sini adalah orang yang ahli ma'rifat. Nah, cita-cita orang yang ahli ma'rifat itu pujian. Pujian yang seperti apa? Ay muradul arifi billahi sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi, yakni keinginan orang yang arif itu, arif billah itu atau ma'rifat kepada Allah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keindahan sifat-sifatnya. Jadi orang yang makrifat kepada Allah itu keinginannya itu hanya memuji Allah. Keinginan orang yang makrifat itu cita-cita, keinginan hati, keinginan hidup itu hanya memuji Allah. Tidak ada yang lain yang dipujinya, hanya Allah. Kenapa? Karenanya sudah sampai kepada makom ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Karena sudah kenal dengan Allah, maka yang dipujinya hanya kepada yang dia kenal. Kayak kita juga nih, kita nih memuji-muji seseorang. Kenapa? Karena kita kenal dengannya. Karena kita kenal dengannya, baik orangnya, tampan, ganteng, cantik, bagus orangnya, akhlaknya baik dengan kita, pada bisa menyakiti umpamanya, terpesona kita dengannya, jatuh cinta dengannya, lalu ingin dekat dengannya, lalu kenal dengannya, lalu yang diucapkan itu hanya memuji orang itu. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu kayak itu. Tapi untuk sampai kepada ma'rifat ini memang tangganya banyak, jalannya banyak, dan rintangannya sangat sulit. Apalagi zaman sekarang ini agak susah. Bahkan mencari orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu zaman sekarang ini memang agak susah. Memang menjaga sesuatu yang sudah dipelihara ini ngalih zaman sekarang. Makanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu jarang keluar rumah. Jarang. Kalau sudah keluar rumah kayak kita ini kada keluar rumah. Nah, hendak mencapai makom ma'rifat ini zaman sekarang ini ngalih. Karena apa? Karena menjaga mata aja sudah ngalih. Keluar rumah aja macam-macam sudah. Kalau dilihat barang-barang antik dah, kadang-kadang ngalih menyampaikan tuh terlintas, kada dilihat di jalanan kita hendak menyalipnya ngalih, kada dilihat. Kalau teranjah itu jatuh, mau kada mau dilihati. Sebalik-balik busiah kada dilihati, busiahnya meranjak sarek pulang orang. Nah, jadi menjaga itu ngalih sudah zaman Noya ini. Nah, itu cita-cita orang yang ma'rifat kepada Allah itu hanya memuji Allah. Wa hammuz zahidid du'a, dan cita-cita orang yang zuhud adalah doa. Orang zuhud semalam sudah tahulah, sudah paham dah.
Apa cita-cita doa ini? Ai muradul mu'aridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi du'a, yaitu dia keinginannya ini bahwa tidak ingin berlebih-lebihan dalam memiliki dunia. Lalu supaya inya ini memiliki hati seperti itu, maka berdoa lawan Allah. Ya Allah, jangan sampai hati ulun ini memiliki keinginan yang berlebih dari dunia, atau keinginan yang sesuatu ulun ini ada mampu kena menyukurinya. Itu loh. Lalu doa cita-citanya, keinginannya. Nah, lewat doanya kepada Allah, ini bentengnya, menjaga dirinya supaya tidak memiliki keinginan yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Doanya lawan Allah. Kalau kita doanya kayak apa? Coba kawat hendak tabih telah. Ya Allah, tambahi lagi. Kurang tambahi lagi nah. Itu kita kalau orang zuhud doanya, ya Allah, jangan sampai hati ulun ini memiliki keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Nah itu. Wa huwa tadarra'u ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair, lianna hammal 'arifi rabbahu, karena sesungguhnya cita-cita orang yang ma'rifat tadi atau orang arif tadi adalah Tuhannya. La thawabu wa la jannatu, bukan pahala yang dikejarnya, bukan surga. Orang yang makrifat tuh, kenapa inya hanya memuji Allah, tujuannya hanya Tuhannya. Oh, jadi orang makrifat itu cita-citanya bukan pahala, bukan surga. Ada itu. Kalau kita ini beribadah mencari pahala, karena bila meninggal hendak masuk surga. Ya Allah. Kalau orang ma'rifat kepada Allah, bukan pahala yang dicari, bukan surga yang dituju. Tapi orang yang ma'rifat kepada Allah itu memang Tuhannya yang ditujunya. Kenapa? Yang Tuhan yang memiliki surga. Nah itu tujuannya. Kalau kita hendak masuk surga, hendak apa? Hendak nyaman, hendak makan nyaman, hendak minum nyaman, hendak fasilitas nyaman, hendak beda dari segala macam-macam. Itu kalau hendak masuk surga. Nah, kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, kada hendaknya. Makanya surga itu kalau yang ada banyak makanan, minuman, bidadari itu surga syahwat. Hanya surga sebatas memuaskan nafsu kita. Tapi ada surga lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu surganya orang yang ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Karena di sanalah dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu tujuannya. Kalau orang yang zuhud tadi, dia tidak memiliki keinginan terhadap dunia yang berlebihan, inya kena hendaknya menikmati di surga. Nah, zuhudnya di bawah tingkatan ma'rifat. Di bawah tingkatan ma'rifat. Kalau orang ma'rifat tadi Tuhannya yang dituju. Kalau orang zuhud nih tadi, dunia kada apa-apa, inya kada hendak dunia, karena di surga kenanya menikmati. Berarti orang zuhud itu surga tujuannya. Kalau orang ma'rifat, Allah Tuhannya tujuannya. Nah, kalau kita ini awam, syukur juga, beribadah ada timbal baliknya. Memang Allah tenang itu berjanji, bila sembahyang dapat pahala, bila bersedekah
dapat pahala, bahkan dilipat gandakan lagi rezekinya. Kalau kita kan mengejar itunya, nah aku sedekah 1.000 dapat 10.000 aja. Nah, itu kan tujuan kita. Itu gin bila kada dapat meroseng pemamai sudah bersedekah jar 1.000 kerida aja bubulik 10.000 mana aja luput janji. Itu kita ada harapannya jar janji budes. Nah, sedekah 10.000 berharap Allah memberi 100.000. Itu harapan kita kayak itu. Kalau orang yang makrifat kepada Allah, sembahyangnya, puasanya, zakat, sedekahnya, ibadah yang lainnya memang semata-mata karena Allah. Titik kereda yang lain, bukan karena pahala, bukan karena ganjaran yang lain, bukan karena dapat timbal balik, bukan karena surga. Kada pentingnya aku, yang penting melaksanakan perintah Allah. Sudah maka ada kisah, kalau ada kisah orang itu ahli ibadah, rajin ibadah, tapi malaikat melihat si orang ini tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa namanya ini adalah calon penghuni neraka. Takajud malaikat, makanya nih rajin ibadah, kenapa ini nih calon penghuni neraka? Lalu malaikat menyamar jadi manusia, mendatangi ahli ibadah itu, ditakoni dan dipadahi. Ikam ini, ujar malaikat tuh, rajin sembahyang, rajin beribadah, rajin puasa, tapi aku lihat catatan nama ikam di Lauhul Mahfuz, ikam ini calon penghuni neraka. Apa ujarnya? Kalau bang takajud, iyalah, aduh uyuh aku lah sampai ini sembahyang, puasa, beribadah uyuh. Begitu kada usaha. Kadang itu jawabannya apa? Karena bapak jalan. Aku beribadah tujuannya bukan untuk masuk surga, bukan karena yang lain-lain, tapi aku beribadah ini memang atas perintah Allah. Terserah Allah anak masuk ke surga, masuk ke neraka, apa yang penting aku ini beribadah karena Allah. Sudah selesai ya. Terserah Allah. Takajud malaikat mendengar jawaban gitu, oh hebat nih malaikat. Lalu malaikat naik lagi, melihat di Lauhul Mahfuz berubah catatan. Asalnya tadi calon penghuni neraka, berubah menjadi calon penghuni surga. Nah, itu hebat. Allah tuh hendak menguji malaikat sebenarnya lewat hambanya itu. Nah, hambaku ada yang kayak ini, kada penting surga, kada takutan dua neraka, inya yang penting aku. Allah tuh sebenarnya hendak madahi itu dua malaikat, karena malaikat ini kan ragu dua kita. Ujar malaikat pernah dahulu sedikit protes dengan Allah. Kenapa ya Allah biar nih hendak menjadikan manusia nih yang cagaran berkelahi, bertumpahan darah, membuat kerusakan. Sempat dulu malaikat protes. Nah Allah tuh hendak memadahi. Kadang itu ini nah hambaku buktinya. Ada aja yang rajin ibadah, ada aja yang memang aku tujuannya. Nah itu luar biasa. Nah jadi kita ini memang beribadah tuh macam-macam tingkatan. Ada yang beribadah karena takutan, bila ada beribadah disiksa Allah. Ada juga yang beribadah itu karena mengharap imbalan. Ada juga yang beribadah itu karena memang semata-mata atas perintah Allah. Nah ini yang luar biasa tinggi. Kalau kita nih memang di dalam sembahyang tuh ada apa? Niat tuh. Misalnya niat sembahyang maghrib,
usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi, karena Allah. Harusnya sembahyangnya karena, bukan karena surga, bukan karena takut neraka gitu. Kalau bukan karena siapa-siapa, memang karena Allah. Lalu membaca doa iftitah lagi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku karena. Tapi kita kan hanya membacanya. Sembahyang kita kadang itu kalau aslinya asli karena Allah kan ada. Nah, ayo bila ada sembahyang sariki mama lawan abah, bila ada ke masjid di pepek sidin. Nah berat bujur aja sembahyangnya lillahi ta'ala Allah. Tapi sembahyang ini tautan karena disarik orang. Ya kalau karena bila ada turun mengaji sarik ki ustaz, tautannya lo ustaz. Tapi itu masih penting. Ada juga tuh. Karena perlahan-lahan. Nah, makanya belajar di sini tahu sudah. Di apa? Lalu bagaimana? Yang tadinya takutan karena sariki, sudah ubah. Aku sembahyang, aku beribadah bukan karena takutan disariki lagi, tapi memang menjalankan perintah Allah karena Allah. Nah itu bagaimana situ. Nah kira-kira itulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung minggu depan atau lain waktu. Mudah-mudahan kita sehat, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin.